mana? Dia nggak kena. Nah, sekarang ini loh, mana dia? Apaan? Orang barusan di sini kok. Ah, lu kantongin kali, pura-pura lagi. Kantongin apa? Enak aja loh. Reksa deh ini kantong gue. Nah, itu dia. Aneh banget ya. Yuk, kita pindah tempat sana. Cuy, asik berat bos. Aku punya mainan baru. Namanya kelereng atau gundu. Nih, asik nggak? Asik nggak? Asik nggak bos? Ya, ini sih mainan anak kecil, Om Jin. Dapat dari mana sih? Tadi di depan sana bos, aku lihat dua anak bermain asik sekali. Jadi setelah mereka pergi, kuciptakan 5 buah untuk kita mainkan bersama bos. Buat kita main. Masa bos kerjanya belajar melulu? Sekali-sekali enjoy dong bos. Om Jin, kelereng itu mainan anak kecil, 7-12 tahun begitu. Ya si bos hobinya cuma ketagihan belajar melulu. Refreshing dong bos, ayo dong kita main kelereng dong bos, ayo dong bos. Om Jin, tenang dong. Om, waktu kamu dihukum masuk ke dalam botol itu umur berapa sih? Hah? Umur 60, tapi untuk bangsa jin itu masih terhitung bocah. Baru menginjak masa remaja. Dan selama 3000 tahun dalam botol itu nggak pernah bermain. Mau bermain dengan siapa? Jangankan teman bermain, teman bicara pun tidak ada. Aku ini pertama kali bicara hanya dengan kamu, bos. Pantes lah Om, ternyata masa bermainmu itu kurang cukup. Nggak heran kalau kadang-kadang sifatmu agak kekanak-kanakan. Wahai pangeranku, kamu mimpi. Dalam mimpimu, kamu ingin menari dengan saya. Sekarang saya ada di sini. Peri yang kamu rindukan. Saya akan membuat mimpimu jadi kenyataan. Bangunlah. Siapa kamu? Setelah matamu terbuka, kamu melupakan mimpimu. Saya nggak bermimpi. Sekarang kamu tidak bermimpi lagi. Sadarlah. Ayo menari bersama saya. Keras tengah malam begini ah. Mama, bangun Ma. Ada apa? Udah pagi ya? Baru jam 1 lewat. Mama nggak dengar si Jun itu pasang kaset keras-keras begitu. Kalau kamu merasa terganggu, tegur aja dia. Kamu lagi belajar ya? Bukan itu persoalannya, Ma. Tadi Desi lihat, dia lagi asik nari, Ma. Lagi enjoy jogging. Nari? Dengan siapa? Tadi Desi lihat di lubang kunci, nggak begitu jelas. Tapi kayaknya sendirian deh, Ma. Sendiri? Apa syarat dia? Ngomong sembarangan, kita cek aja. Jun, Jun. Astagfirullah, ini kamu toh? Apa-apaan sih kamu? Pakai berubah-ubah jadi peri? Ya Pak, bentar. Buka, Jun. Ada apa sih Mah? Kamu ada apa malam-malam begini menari cingkrak-cingkrakan? Menari? Dengan siapa Mah? Ya itu yang Mama mau tanya. Dan barusan kamu bicara sama siapa? Mama ini ada-ada aja. Jun tuh lagi belajar Mah. Tuh lihat tuh bukunya. Alah, kita lihat kok apa yang kamu lakuin tadi dari lubang kunci. Jun, Ngarang. kalau orang ganti baju itu sadar. Tapi kalau ganti akal, enggak. Makanya kamu jangan banyak ngelamun, ngomong sendiri. Atau jangan-jangan kamu mulai ikut-ikutan pakai obat terlarang ya? Iya, kayak orang-orang itu minum ekstasi. Enggak Mah. Demi Allah Pak. Jun tuh nggak bakalan terpengaruh sama yang gitu-gituan. Ya sudah, kamu tidur sana, istirahat. Iya. Yuk. Udah, tidur.
Tuh, lihat sendiri kan? Gara-gara kamu menyamar jadi peri, kurang kerjaan. Habis bos, aku ajak main nggak pernah mau. Kamu ini ya, sekarang bawaannya pengen main aja. Dewasalah sedikit om, berhenti deh jadi anak-anak. Aku mendadak ingin menikmati masa kanak-kanakku yang belum puas aku rasakan, bos. Jadi aku ingin sekali bermain-main bersamamu. Iya, tapi kami nggak ada waktu. Habis, bos, kalau aku ajak main nggak pernah mau. Kamu ini ya, sekarang ini bawaannya pengen main dulu. Dewasalah sedikit om, berhenti deh jadi anak-anak. Aku tiba-tiba ingin menikmati masa kanak-kanakku yang belum puas aku rasakan. Jadi aku ingin sekali bermain-main dengan kamu, bos. Main kelereng yuk, bos. Main kelereng lagi. Nggak ada waktu ah. Kita tidak bisa tinggal diam, Pak. Mungkin sudah terjadi sesuatu. Terjadi apa? Yang misalnya keganggu jiwanya. Kita mesti tanya sama orang pinter. Gini aja, Mak. Besok saya bawa Junaidi ke dokter keluarga. Yes, kalau si bos besok sampai dinyatakan gila, pasti sekolahnya akan diistirahatkan. Dan kami akan bermain-main sepanjang hari. Papa ingin kamu ikut dengannya untuk periksa dokter. Jun sehat-sehat aja kok. Udahlah, nggak usah membantah. Kenapa sih mah? Pakai maksa-maksa pergi ke dokter. Ini cuma formalitas saja. Tuh, Papa pulang. Papa sengaja pulang cepat untuk bawa kamu ke dokter. Jun, ayo kita berangkat. Kenapa? Jun ganti baju dulu. Ya. Nam, ambil minum untuk Bapak. Alah, cuma diperiksa dokter aja kok takut. Apa salahnya, bos? Buang-buang waktu aja om. Kalau enggak kan saya bisa belajar sekarang. Waktu ujian udah deket lagi. Tahu nggak om? Kita ke dokter ini hanya untuk membuktikan bahwa saya ini masih waras alias nggak gila. Nanti dulu. Bagaimana kalau yang ke dokter adalah aku? Mana bisa kamu jadi saya? Aku ini kan sudah berpuasa selama 3 hari. Jadi aku bisa menyerupai apa saja. Kemarin aku menjelma menjadi peri. Dan kita menari bersama di sini. Ya toh, ya toh, ya toh. Oh iya om. Itu ide yang bagus. Nah sekarang kamu pergi ke dokter bersama papa saya. Terus nanti di dokter kamu ingat, kamu mesti buktikan bahwa saya ini nggak gila. Beres, bos. Tetapi selama aku pergi ke dokter bersama papamu, tetap tinggal di sini dan kunci pintu. Oke? Hebat. Bener-bener hebat. Wah, bagaimana bos? Sudah boleh aku pergi bertugas? Iya Om Jin, selamat bertugas. Dan sekarang kamu bisa ngobrol sama orang lain. Tapi bos, Ayo berangkat ke dokter, Pak. aku sudah siap. Kok aku? Kamu kan biasa kalau ngomong pakai saya, Jun. Kok sekarang pakai aku sih? Saya bilang juga apa, Pak. Gawat nih. Kamu nggak usah khawatir, Ma. Jin pergi, Ma. Tabe, Ma. Hati-hati ya, Pak ya. Ayo kita berangkat. Inam. Ya, Nun. Kamu lihat pensil saya nggak di toilet tadi? Enggak tuh, Nun. Udah pasti si Jun yang ngambil nih. Jun? Jun? Tapi ini kuncinya dari dalam, Ma. Oh ya? Apa memang dikunci dari dalam sama Junaidi? Tapi kan Jun nggak biasa begitu, Ma. Mama ambil kunci sarapnya ya. Lama-lama kita semua bisa gila. Loh, Junaidi kan maksudnya pergi ke dokter. Kata Mama. Itulah yang bikin Mama bingung. Coba kamu bangunkan dia, Des. Hei, Jun, bangun Jun. Jun, Ngantuk gimana nih. sih? Jun, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu nggak pergi sama Papa ke dokter? Mana Papa? Pergi kemana dia? Tanyain juga. Ntar dulu, Ma. Aduh, sakit perut nih, ke kamar mandi dulu. Coba buka bajunya. Buka
Buka Jun mau Gimana sih, Jun? Aduh, Jun, nggak boleh taruh. Taruh. Loh, itu airnya Pak Dokter kok kamu minum sih? Aduh, kamu ini gimana sih? Loh. Jun, mau kemana? Halo, Papa. Mah, jangan kaget ya. Junaidi benar-benar gila, Mah. Dari mana Papa punya kesimpulan begitu? Tadi waktu diperiksa sama dokter, dia malah nyanyi-nyanyi. Itu airnya dokter diminum. Aduh, susah deh, Mah. Junaidi ada di sana. Iya, ada di sini. Itu lagi berusaha naik ke genteng, Mah. Mana mungkin? Lawang Junaidi ada di rumah kok. Apa kamu sudah gila? Orang dia ada di sini kok. Kalau gitu Papa yang udah gila. Enak aja kamu bilang aku gila. Kamu kali yang gila. Orang Junaidi ada di sini kok. Udah. Semua orang di rumah ini udah pada gila semua. Si Jun deh, Ma. Jun juga bingung. Kenapa tiba-tiba ada di rumah, tiba-tiba ada di tempat dokter. Maafin ya, Ma. Mama tahu masalahnya. Ini semua karena rumah kita. Rumah ini sekarang ada hantunya. Takut. Kamu nggak perlu takut, Nem. Kayaknya yang jadi sasaran sekarang ini adalah pemilik rumah. Justru kalau yang punya rumah semua pada gila, saya tambah takut, Bu. Saya paling takut sama orang gila. Hah, sembarangan kamu kalau ngomong gimana sih? Besok atau lusa Mama mau pergi dari rumah ini untuk sementara. Mama mau nemuin Ibu. Kacau. Kenapa sih Om Jun ditegah laku seperti orang gila di tempat dokter? Maaf deh, Bos. Karena Om pikir kalau Bos sampai dinyatakan gila, pasti sekolah Bos diistirahatkan. Jadi ada teman Om untuk bermain setiap saat. Bermain terus? Apa cuma itu yang dilakukan makhluk di zaman kamu 3000 tahun yang lalu? Iya, karena tidak ada sesuatu pun yang kami kerjakan, Bos. Lain dengan kalian di zaman sekarang. Om melihat kalian di zaman sekarang setiap hari mencari uang. Membangun hutan beton, menghilangkan kehijauan, dan menambah polusi, memendekkan usia manusia. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk berkasih sayang, persahabatan, dan juga silaturahmi. Kehidupan yang tanpa polusi seperti yang kamu dambakan itu masih ada, Om. Di desa. Waduh, Om. Kalau betul besok Mama pergi ke desa tempat nenek kami, bisa-bisa kami terlantar, Om, di rumah. Nenek, silakan masuk, Nek. Bu, Nenek datang. Ibu. Nenek. Baik-baik semua. Iya, siapin ya, Nem. Gimana, Nek? Baik. Kok cepat sekali datang, Bu? Padahal surat baru saya kirim kemarin loh. Gak perlu surat-suratan. Ibu sudah punya firasat. Kalau kamu tuh perlu ibu, jadi ibu pergi saja kemari. Wah. Pokoknya ibu datang tepat waktu. Wati sudah maksa minta pulang sore ini naik kereta api. Loh, kenapa mau pulang? Terlalu banyak stres. Di rumah ini banyak hantunya. Iya toh. Lawang ibu datang ke sini tuh mau tinggal sama kamu. Soalnya di desa banyak orang-orang sudah pada gila. Orang-orang banyak yang kelaparan. Mereka sudah mulai makan rumput, minum air laut. Masya Allah, ternyata di desa lebih parah. Sedangkan kita di sini tidak pernah kelaparan. Makanya ibu pikir kamu lebih baik tinggal di sini saja. Ibu mau pulang ke desa. Tidak usah, Bu. Ibu tinggal di sini saja. Oh ya nggak bisa. Wong kamu sendiri tadi yang bilang kalau rumahmu ada setannya. Ibu nggak mau, ibu takut. Jun, ayo antar nenek ke stasiun. Biar saya antar, Bu. Nggak usah, biar aku diantar sama cucu kesayanganku saja. Pangkalan taksi kan cuma 200 meter dari sini. Ayo Jun. Kok ibu begitu sekarang? Aduh, nggak tahu ya. Mungkin ini pengaruh hantu rumah ini, Pak. Oh, untung Nenek datang. Kalau Mama jadi pulang mudik, kita bakal langsung saran, Nek. Awe dan salam, Bos. Ah, kamu. Habis semalam-malaman Bos murung terus. Jadi aku harus melakukan sesuatu supaya Mama Bos tidak jadi pulang ke desa. Nah, beres kan? Sekarang bagaimana, Bos? Jadi ya, Bos, kita main kelereng ya. Yuk. Aduh, kamu tuh kok pikirannya main kelereng melulu sih? Udah kesurupan kelereng? Habis selama ini nggak pernah Bos kabulkan sih. Ayolah, Bos, sekali ini saja. Udah, ayo deh. Kita cari tempat yang cocok. Cihuy, asik, Bo. Asik berat.
nggak jadi pergi, Bu. Ibu ganti baju di mana? Junaidi mana, Bu? Junaidi, ibu baru sampai, baru turun dari taksi. Aduh, benar-benar semuanya sudah jadi gila. Tadi kan Junaidi nganter ibu ke stasiun. Ya ternyata main kelereng rasanya cuma begitu aja ya bos. Nggak heboh. Aku nggak mau lagi deh main kelereng. Ya, itu nenek. Nah itu Bu, Junaidi datang. Coba ibu tanyain dia. Dia tadi mengantarkan ibu ke stasiun karena ibu mengatakan di desa itu banyak orang yang gila. Nek, Jun, kamu cepat panggil dokter. Ibumu wis edan.